Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Nurhamidah. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu tentang struktur atom. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah perkembangan teori atom. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa semua zat yang ada di dunia ini tersusun atas partikel-partikel yang terkecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil itu oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Bagian terkecil ini disebut dengan atom yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu tanah, api, air, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tidak terbatas. Sampai di sini, para filsuf hanya sebatas menemukan gagasan mereka tentang atom tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama itu adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisik dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Sebaliknya, unsur yang berbeda juga tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Ketiga, atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan yang terakhir, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari postulat yang dikemukakan oleh Dalton, selain menjelaskan teori atomnya, juga terdapat kelebihan dari postulat tersebut, di mana dari poin ketiga dan keempat, Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap dari Proust. Namun, ada juga beberapa kelemahan dari teori atom Dalton, yaitu Dalton tidak dapat menjelaskan sifat listrik atom. Juga pada kenyataannya, atom-atom itu tersusun dari partikel subatomik. Selanjutnya, pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom yang baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan pada permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang bermuatan negatif yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Jika digambarkan, model atomnya seperti roti kismis. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Pada percobaannya tersebut, berkas sinar ditembakkan dari katoda ke anoda melalui lubang atau celah hingga menuju layar dan menghasilkan pendar cahaya.
Thomson berasumsi bahwa yang membuat pendaran pada layar merupakan suatu partikel, sehingga pada pengujiannya, Thomson menempatkan sebuah baling-baling atau roda di antara katoda dan anoda. Dan ketika dihubungkan dengan sumber arus, baling-baling tersebut bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa memang berkas sinar katoda merupakan suatu partikel materi. Ketika tabung katoda dipasang plat magnet, nah ternyata berkas sinar itu dibelokkan oleh plat menuju kutub positif pada plat. Hal ini mengindikasikan bahwa partikel berkas sinar katoda memiliki muatan negatif yang dikenal dengan sebutan elektron. Berdasarkan hal tersebut, teori atom Thomson memiliki kelebihan, yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Adapun kelemahan teori Thomson sendiri adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Kemudian selanjutnya pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama kedua asistennya. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar menghasilkan pendar cahaya. Data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas, ternyata mayoritas sinar diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari pendaran yang dihasilkan. Itu artinya, hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Kemudian, berkas sinar alfa yang dibelokkan, Rutherford menyimpulkan bahwa ada partikel lain pada atom yang membelokkan sinar alfa. Karena berkas sinar alfa bermuatan positif, maka partikel pada atom tersebut pasti juga bermuatan positif, yang mengakibatkan adanya tolakan yang membelokkan berkas sinar alfa. Lalu ternyata terdapat sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal itu disebabkan oleh seolah-olah ada partikel lain yang bertumbukan dengan berkas sinar alfa, dan tumbukan itu terkonsentrasi pada suatu bagian. Hal ini membuat Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah atom yang selanjutnya disebut sebagai inti atom. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya yang pertama, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Dari teori-teori yang dikemukakan oleh Rutherford, terdapat beberapa kelebihan, yaitu dapat menjelaskan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dan juga dapat menjelaskan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Akan tetapi, model atom Rutherford ini ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck. Model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr, yang isinya, pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Selanjutnya, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain. Kelebihan dari teori atom Bohr adalah teori ini dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford, di mana elektron tidak akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi dalam lintasan yang stasioner atau tetap. Kemudian,
Bohr juga dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya itu berbentuk elips, bukan lingkaran, dan posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu, Bohr juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis yang dilewatkan pada medan magnet. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Teori atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr. Akan tetapi, elektron memiliki sifat dualisme materi seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang, di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Kemudian, Schrödinger menemukan persamaan gelombangnya yang menjelaskan sifat dari gelombang elektron ini. Teori atom mekanika kuantum mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut dengan orbital, yaitu ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian dari Heisenberg yang menyatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka sangat sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom dengan pasti. Namun, elektron tersebut akan lebih sering berada pada suatu ruang yang disebut dengan orbital tadi. Kelebihan dari teori atom ini adalah dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Kemudian, teori ini juga dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Akan tetapi, teori ini juga memiliki kekurangan, yaitu rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan atom yang elektronnya tunggal. Juga, teori atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopik dengan kumpulan atom, misalnya pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk teman-teman yang masih belum paham dan punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.